Selamat datang di channel GKII Ambarawa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Moto kita, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan ialah hidup yang kekal. Artinya, datang kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita. Nah, saudara, kita akan teruskan pembacaan Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan mulai Kejadian sampai Wahyu. Beberapa hari yang lalu sudah kita mulai dan hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu mengenai penciptaan mulai Kejadian pasal 1. Nah, saudaraku, hari ini perlu kita pelajari supaya kita pahami bagaimana Tuhan kita menciptakan langit dan bumi yang ada ini. Nah, saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia selama 6 hari. Yang pertama Tuhan ciptakan terang. Yang kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Yang ketiga Tuhan pisahkan laut dan daratan. Lalu Tuhan tumbuhkan teram-teraman daripada daratan. Yang keempat itu benda penerang. Yang kelima itu burung-burung di udara. Yang keenam binatang di darat dan juga manusia. Terang dengan benda penerang itu berbeda. Kalau benda penerang ada bendanya. Tapi kalau terang yang Tuhan ciptakan pada hari pertama tidak ada bentuknya, tetapi terjadi sesuatu terang. Itulah titik awal daripada kehidupan. Terang itu untuk dapat melihat apa yang akan dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai lihat dulu daripada terang. Terang itu awal daripada aktivitas. Terang itu adalah awal daripada kita dapat menyelesaikan sesuatu. Awal daripada kita mengerjakan sesuatu. Makanya ada istilah, ada titik terangnya. Artinya masalah itu sudah mulai akan dapat diselesaikan. Nah, saudaraku, datang kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan, membuat di dalam hidup kita tercipta terang. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita ada titik terang, ada kehidupan, ada pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Bahasanya ada orang-orang yang bertemu dengan firman Tuhan, itu Tuhan Yesus sendiri, dan mereka memiliki hidup yang terang. Lalu dengan pengharapan itu hidup mereka benar-benar berubah. Yang pertama, saudaraku, ada seseorang yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia sudah diobati oleh berbagai tabib, bahkan uangnya sudah habis, hartanya sudah habis, namun tidak ada faedahnya. Lalu satu kali dia mulai mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Dia sudah mendengar Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Akhirnya perempuan itu timbul imannya, timbul pengharapan. Ada titik terang dalam hidupnya. Tadinya dia sudah putus pengharapan. Tapi setelah dia mendengar firman Tuhan, berita-berita tentang Tuhan Yesus, muncul dari dalam hatinya pengharapan. Ada terang, dia berkata dalam hatinya, kalau asal ku pegang saja coba Yesus, aku pasti sembuh. Ketika dia mendengarkan itu, membangkitkan semangatnya, membangkitkan imannya, lalu dia datang. Dia jumpai Tuhan Yesus, dia dekati kerumunan itu. Lalu benar-benar ketika dia pegang jubah Yesus, lalu dia sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi seorang perempuan yang sangat berdosa. Sangat berdosa. Lalu ketika dia dengar ada Tuhan Yesus di dalam satu rumah, lalu dia mendekati. Ini masa-masanya Yesus sudah mau mendekati, disalibkan. Lalu ketika dia mendengar Yesus mengampuni banyak orang berdosa, dia ke rumah pengungut cukai. Lalu perempuan ini punya pengharapan, ada titik terang dalam hidupnya. Lalu dia berpikir, kalau saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya pasti berubah. Hidup nasib saya berubah, pekerjaan saya berubah. Lalu dia datang, dia dekati Tuhan Yesus. Lalu dia pecahkan leher daripada botol buli-buli, tempat minyak yang sangat mahal itu. Ya, saudaraku, di tempat itulah penghasilannya selama 1 tahun dia simpan. Lalu ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai tumpahkan semua, dia mulai buang semua, dia mulai serahkan semua kepada Tuhan. Lalu dia berpikir, semua aku serahkan kepada Tuhan dan aku akan memiliki suatu hidup yang baru. Lalu dia meminjaki kepala Tuhan Yesus. Lalu dengan pengharapan dia akan hidupnya berubah. Lalu Tuhan Yesus berkata,
perempuan ini dosamu sudah diampuni. Apa yang dilakukannya akan diingat setiap pemberitaan Injil disampaikan. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena perempuan itu mengambil kesempatan yang terakhir. Karena setelah itu Yesus akan disalibkan. Itu kesempatan dia untuk bertemu Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan tunda lama-lama. Mungkin itu engkau kesempatan terakhir bertemu dengan firman Tuhan. Saatnya engkau datang kepada Tuhan berkata, aku akan berubah, hidupku akan diberkati, hidupku akan pulih. Itu sebabnya engkau datanglah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saya beritahukan contoh kepada saudara, seseorang yang mendengar firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dia itu Bartolomeus, seorang yang buta. Saudaraku, apa yang bisa diperbuat seorang yang buta? Pekerjaannya setiap hari hanya mengemis di pinggir jalan. Namun ketika dia mendengar ada seorang pribadi yang bernama Yesus, lalu dia mungkin mendengar dari orang, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menghidupkan, Yesus menyembuhkan orang kusta, bisa takhir orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar bisu bicara, setan-setan diusirkan. Lalu Bartolomeus ini punya pengharapan dalam hatinya. Lalu benar saudaraku, Yesus ketika lewat dari depan rumahnya, saudaraku, ada kerumunan yang besar. Lalu Bartolomeus ini mulai bertanya, siapa itu? Orang berkata, Yesus, anak Daud sedang lewat. Lalu Bartolomeus pun bangkit imannya. Ini saatnya saya bertemu firman Tuhan. Ini saatnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini saatnya hidup saya berubah. Lalu dia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun orang-orang di sekelilingnya mulai berkata diam, tapi Bartolomeus tetap berseru, Yesus anak Daud. Karena Bartolomeus berpikir, timbul imannya, ada kepercayaannya. Kalau orang lain dia tolong, saya pasti juga dia bisa tolong. Lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berkata, apa yang aku perbuat bagimu? Bartolomeus berkata, Rabuni, aku mau melihat. Lalu Yesus berkata, jadilah padamu seturut dengan iman. Melihatlah. Lalu Bartolomeus pun dapat melihat. Terjadi mujizat, saudaraku. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mengagahkan, mengekokan, menggemakan firman Tuhan, kita bertemu dengan firman Tuhan. Ada pengharapan, muncul terang dalam hidup kita. Kita dapat melihat masa depan kita cerah. Kita dapat melihat penyakit kita sembuh. Kita dapat melihat permasalahan kita dapat tertolong. Kita dapat melihat ada kehidupan. Kita akan terbebas dari penyakit. Kita akan terbebas dari pergumulan yang begitu membuat kita tertekan. Apalagi saat-saat seperti ini. Datanglah kepada firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Maka kau akan hidup. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program ini. Jikalau ada di antara saudara yang sakit, aku mau berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Bertemulah dengan firman Tuhan dan kau sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada para pendengar kami pada saat ini itu mengalami pergumulan, mari Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kepada setiap pendengar kami. Dalam nama Yesus, dimanapun kau berada, datanglah kepada firman Tuhan dan kau akan disembuhkan. Kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kalau dahulu dia menolong, hari ini juga, besok juga, dia akan menolong dan juga dia akan menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu dengan firman Tuhan. Bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka ada terang tercipta dalam hidupmu. Dengan terang itu, engkau memulai sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok hari dalam channel kita GKI Ambarawa. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.